Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Marcelino permalukan oleh Romeni di hadapan pemain Oxford. Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan 4 pemain Oxford United lain baru saja mendapatkan challenge dari klubnya. Mereka diminta melakukan juggling menggunakan bola yang biasa digunakan American football. Tentunya tak mudah melakukan juggling dengan bola yang berbentuk oval. Namun Marcelino Ferdinand menunjukkan kelasnya. Dari 6 pemain yang beraksi, Marcelino Ferdinand melakukan juggling sebanyak 23 kali. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain lainnya. Bagaimana dengan Ole Romeni? Pesepak bola yang dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada Sabtu 8 Februari hanya bisa melakukan 15 kali juggling. Fakta ini menunjukkan Marcelino Ferdinand memiliki kualitas. Di usianya yang masih 20 tahun, masih ada kesempatan bagi Marcelino untuk terus berkembang. Patrick Kluivert coret Rafael Strijk demi striker buangan Sintayong. Rafael Strijk benar-benar dalam tekanan saat ini. Dalam 4 laga terakhir, Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025, Rafael Strijk hanya duduk manis di bangku cadangan. Di sepanjang Januari 2025, Rafael Strijk baru main 2 kali saja. Menit tampilnya pun terhitung minim, yakni cuma 37 menit. Kondisi ini praktis merugikan penyerang 21 tahun ini yang sedang berjuang masuk skuad timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness, kata Patrick Kluivert pada Minggu 12 Januari 2025. Di saat bersamaan, ada satu penyerang berlabel tim nasional yang rutin mencetak gol di tahun 2025 ini. Sosoknya sempat terbuang di era Sintayong. Sosok penyerang yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Di sepanjang 2025, ex penyerang Persikabo ini telah mencetak 3 gol dari 4 laga Liga 1 2024-2025 bersama Persis Solo. Terbaru penyerang 22 tahun ini mencetak gol indah saat Persis Solo menang 2-1 atas Perseba Surabaya di lanjutan Liga 1 2024-2025. Mantan pemain PSM, Pluim curhat lihat ular anaconda di Mato Angin. Pluim merupakan gelandang kelahiran Zwolle, Belanda 4 Januari 1989. Namanya dikenal sebagai legenda PSM Makassar dan juga Liga Indonesia. Jugo Eja merupakan klub pertama Pluim di Indonesia. Bersama PSM ia hampir main 7 tahun. Di klub tersebut, Pluim meraih gelar juara Liga 1, Piala Indonesia hingga pemain terbaik Liga 1 2022-2023. Ia kini sudah tidak lagi berkarir di Indonesia. Salah satu hal yang membuat Pluim kagum dengan Indonesia adalah kondisi alam yang masih sangat natural. Salah satu momen yang menurutnya tak terlupakan adalah melihat ular sebesar anaconda di lapangan ketika sedang berlatih di Stadion Mato Angin, Makassar. Pluim melihat dengan mata kepalanya sendiri. Petugas pengelola lapangan berjalan keluar sembari memegang ular sepanjang 3 kaki mirip anaconda. Namun ia hanya berani melihat dan melanjutkan latihan. PSIS versus Persib, Klok dan Tyrone Del Pino absen. Persib Bandung akan menghadapi PSIS Semarang tanpa 2 pemain andalannya, yakni Tyrone Del Pino dan Mark Klok. Keduanya ditinggal di kota Bandung dan tak ikut rombongan ke Semarang. Laga PSIS Semarang versus Persib Bandung akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 9 Februari 2025. Maung Bandung bersiap melakoni perjalanan menuju ibu kota provinsi Jawa Tengah itu. Pelatih Bojan Hodak meyakini ini akan menjadi laga yang sulit, sebab baginya PSIS merupakan tim yang selalu tangguh saat bermain di kandangnya sendiri. Tahun lalu ada 2 kartu merah, 2 penalti, jadi mereka akan berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi, kata Hodak di Geraha Persib pada Jumat 7 Februari. Saya pikir dalam situasi seperti ini, mereka akan mengarahkan 300% kemampuan, imbuh pria asal Kroasia itu.
Mendadak PT LIB ubah jadwal Arema FC versus PSM. PT Liga Indonesia baru secara resmi mengubah jam kick-off laga Arema versus PSM Makassar di pekan ke-22 Liga 1. Pemberitahuan perubahan itu sudah disampaikan sang operator kompetisi kepada klub peserta sejak 21 Januari 2025 lalu. Dalam surat itu disebutkan awalnya laga Arema versus PSM digelar pada Senin 10 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau kick-off malam hari. Tapi berdasarkan surat sirkuler penyesuaian waktu, jam kick-off diubah menjadi sore hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Perubahan jam kick-off itu dilakukan tanpa alasan yang terperinci. Dalam suratnya, PT LIB hanya menyebutkan perubahan jam kick-off harus dilakukan dengan alasan penyesuaian waktu. Tak disebutkan adanya perubahan jadwal pertandingan dalam surat yang sama. Selain itu, tak ada perubahan venue pertandingan pula dalam surat pemberitahuan PT LIB tersebut. Laga Arema versus PSM tetap digelar di Stadion Supriyadi, Kota Blitar sesuai rencana semula. Gelandang Arema Arkan Fikri masih penasaran cetak gol. Meskipun telah menjadi tulang punggung Arema FC, tapi sepanjang karirnya bersama Arema FC, ia belum pernah mencetak gol untuk Singoedan. Diketahui Arkan Fikri bergabung sejak 15 Juni 2022, tapi ia baru menciptakan 2 assist sejak di Liga 1. Arkan sudah menonjol sejak Liga 1 musim 2022-2023 dengan memainkan 16 laga. Musim selanjutnya ia langsung jadi tulang punggung tim dengan bermain sebanyak 26 kali. Musim ini ia juga telah bermain sebanyak 16 kali dari 21 pertandingan. Pemuda kelahiran Serdang, Bedagai mengaku masih penasaran untuk mencetak gol. Harus diakuinya perannya sebagai penarik perhatian lawan kadang menyulitkannya untuk membuat peluang gol. Ia lebih banyak membantu Dalberto Luanbelo dan Charles Lokolinggoy untuk mendapatkan ruang dan membuat gol. Ong Kim Sui kalahkan Persebaya, bukti pemain Persis ingin lolos degradasi. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Jumat 7 Februari malam, Persis Solo mengamankan 3 poin secara dramatis setelah menumbangkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1. Kedua tim sempat berbalas gol pada babak kedua. Persis sempat mencetak gol lewat Musa Sidibe di menit ke-58. Sebelum dibalas oleh eksekusi penalti Francisco Rivera di menit ke-74. Kemenangan tim tuan rumah dicetak pada menit-menit akhir. Ketika laga menginjak menit 90+4, Ramadan Sananta melepaskan tembakan indah untuk membawa timnya menang. Ini merupakan kemenangan yang penting bagi tim asal Kota Bengawan itu yang tengah berjuang lolos dari degradasi. Ong Kim Sui mengatakan para pemain Persis Solo layak mendapatkan apresiasi atas kemenangan ini, sebab mereka menunjukkan daya juang tinggi untuk bisa meraih 3 poin penuh. Bagi dia, hasil ini jadi modal penting untuk menatap pujian berikutnya. Menurut juru taktik asal Malaysia itu, semangat juang ini menjadi bukti bahwa anak asuhnya masih merasa yakin untuk lolos dari zona degradasi. Ia berharap sikap semacam ini bisa dipertahankan hingga akhir musim. Paul Munster sayangkan pemainnya yang menerima kartu merah. Pelatih Persebaya Paul Munster meminta kepada pemainnya agar tetap fokus menatap laga berikutnya. Ia menyadari bahwa semua pendukung Persebaya merasakan kekecewaan atas situasi buruk yang dialami Persebaya saat ini. Munster mengklaim timnya bermain sangat baik di laga tersebut. Namun ia menyayangkan banyaknya kartu kuning di laga tersebut, termasuk kartu merah pemainnya yakni Gilson Costa. Ex-pelatih Bayangkara FC ini menilai timnya sedang menghadapi ujian di laga tersebut. Ia melihat pemainnya telah berusaha semaksimal mungkin di lapangan dan peluang banyak diciptakan oleh timnya, namun tak berbuah kemenangan. Manajemen Persebaya tentukan nasib Paul Munster saat lawan Biak dan Dewa United. Manajemen Persebaya bereaksi atas kekalahan dari tim papan bawah Persis Solo 2-1 pada Jumat 7 Februari. Kekalahan itu menambah daftar panjang hasil buruk Persebaya dalam 6 pertandingan terakhir sehingga Paul Munster diberi ultimatum dalam 2 pertandingan berikutnya. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi menjelaskan,
Paul Munster akan diberikan kesempatan di 2 pertandingan lagi untuk kemudian ditentukan apakah akan dipertahankan atau tidak. 2 pertandingan itu yakni laga kandang melawan PSPS Biak dan tandang ke markas Dewa United. Dengan hasil di Solo ini dan memperhatikan permainan Persebaya sejak memasuki putaran kedua, manajemen Persebaya akan menentukan posisi coach Paul Munster, yakni dalam 2 pertandingan ke depan melawan PSPS Biak dan Dewa United, ucap Chandra Wahyudi dalam rilis resminya. Selain itu, manajemen Persebaya juga mengajak seluruh supporter untuk terus memberikan dukungannya kepada para pemain. Pemain masih akan melanjutkan perjuangannya sehingga pertandingan pekan ke-34 atau tersisa 12 pertandingan lagi untuk Persebaya bisa bangkit. Highlight Pegadaian Liga 2 dan klasemen sementara. Ambisi PSM Yogyakarta untuk segera memastikan tempat di partai final mengalami sandungan. PSM kalah dari Persiraja 2-1. Kekalahan perdana ini membuat misi PSM untuk menjuarai grup X tertunda, bahkan mulai terancam. Pasalnya jarak dengan pesaing terdekat kini hanya 3 poin saja, sementara laga tersisa masih ada 2. Persaingan ketat juga terjadi di grup B, menyusul kembali tersandungnya pemuncak klasemen Bayangkara FC. Bayangkara imbang 2-2 dengan Persela meski sempat unggul 2 gol lebih dulu. Kemenangan perdana Persijap Jepara di babak 8 besar datang pada waktu yang tepat. Persijap menang besar dari PSKC Cimahi dengan skor 4-1. Berkat kemenangan ini, Persijap mampu memangkas jarak dengan pemuncak klasemen hingga 3 poin saja. 2 laga tersisa apapun bisa terjadi. PSKC di sisi lain belum juga pecah telur dalam 4 laga, terpuruk sebagai juru kunci. Harapan wakil Jawa Barat ini tinggal playoff promosi alih-alih partai final. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Hasil pertandingan hari ini mempertemukan Madura United versus PSPS Biak. Skornya 0-0, kedua tim berbagi poin. Sementara itu Barito Putra berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah menang atas Semen Padang dengan skor 2-1. Matias Mayer mencetak gol lagi di laga ini. Laga big match Persija versus Dewa United berhasil dimenangkan Dewa United dengan penuh drama. Dewa United mendapatkan 2 kali penalti dan Alex Martins mencetak gol. Dan berikut ini klasemen sementara. Persib Bandung masih di puncak klasemen dibuntuti Dewa United yang naik ke peringkat 2 dengan 40 poin. Di bawahnya ada Persija dan juga Persebaya yang sekarang turun ke peringkat 4. Di bawahnya lagi ada Persita, Bali United yang belum main, Persik Kediri, Borneo FC Samarinda dan juga Arema FC. Sementara beralih ke papan bawah, di peringkat 10 ada PSM Makassar yang punya sama dengan Arema ya. Di bawahnya ada Malut United, Biak yang tadi main poinnya masih 29 tertahan di peringkat 12. Barito naik ke peringkat 13, poinnya 22. Di bawahnya ada PSS Semarang diikuti PSS Sleman yang belum main juga di pekan ini. Dan Persis Solo yang menang kemarin masih ada di zona degradasi. Poinnya sama nih Semen Padang dan Madura.